على آل سيدنا محمد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kita lanjutkan kajian Adab Sulukul Murid karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad Al-Haddad. Kita sampai di pasal baru dan sudah kita baca sedikit ya di pertemuan yang lalu mengenai pentingnya menjaga anggota badan dari perbuatan maksiat dan dari dosa. Di pertemuan yang lalu kita bahas salah satu sarana untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama yang paling pokok adalah menjaga hati kita. Dan ini sudah kita bahas. Yang kedua, menjaga anggota badan. Sebab anggota badan itu juga berpengaruh kepada hati. Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan setiap perbuatan maksiat atau perbuatan dosa yang kita lakukan itu meninggalkan bekas di dalam hati seseorang. Nah, maka beliau mengatakan hendaklah setiap murid itu la yuharrik syai'an minha illa fi ta'atin wa la ya'mal biha illa asya'an ya'udu alaihi naf'uhu fil akhirati. Hendaklah seorang murid yang menginginkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidaklah menggerakkan salah satu anggota badannya kecuali dia gerakan untuk amal taat atau dia gerakan untuk sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya di akhirat. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, tapi tidak ada salahnya saya ulang sedikit. Digerakkan di amal taat maksudnya jangan digerakkan dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Digerakkan untuk melakukan suatu perbuatan yang mendatangkan manfaat untuk dia di akhirat, berarti jangan digerakkan untuk hal yang sia-sia yang tidak mendatangkan manfaat. Jadi saya jelaskan di pertemuan yang lalu, setiap perbuatan manusia itu ada taat itu lawannya maksiat. Taat mendatangkan dosa, taat mendatangkan pahala, maksiat mendatangkan dosa. Setelah itu perbuatan yang bisa mendatangkan manfaat walaupun bukan amal taat, bisa mendatangkan manfaat untuk akhirat, atau perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat walaupun bukan perbuatan maksiat. Nah, ini yang grade selanjutnya. Nah, apa itu perbuatan yang bukan amal taat tapi bisa mendatangkan manfaat untuk akhirat? Atau apa itu perbuatan yang bukan maksiat tapi tidak mendatangkan manfaat? Itu adalah perbuatan mubah. Hal-hal yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti makan, minum, tidur, ngobrol, mandi, piknik, dan hal-hal yang tidak ada dosanya tapi juga tidak ada pahalanya. Tahunya dari mana? Karena tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan tidak ada juga larangannya. Ada perintah di dalam Al-Quran, kulu washrabu wala tusrifu. Nah, perintah di dalam Al-Quran itu ada perintah wajib, ada perintah sunnah, ada perintah mubah. Nah, kita harus jeli memahami perintah itu termasuk perintah wajib atau perintah sunnah atau perintah mubah. Sebab kalau perintah mubah kita hukumi dengan wajib, maka jadi orang yang tidak melakukan itu berdosa. Kalau Allah mengatakan kulu washrabu, makan dan minumlah, itu perintah wajib atau mubah? Perintah mubah. Sebab kalau kita bilang itu perintah wajib, berarti orang yang tidak makan dosa. Padahal kan ada orang yang suka sarapan, ada orang yang tidak suka sarapan. Kalau kita bilang kulu washrabu itu wajib, berarti orang yang tidak sarapan tadi pagi dosa. Atau orang yang malas makan malam dosa.
Tidak seperti itu. Nah, perintah yang mubah ini, kalau kita dalam melaksanakannya tidak memiliki niat-niat yang baik, maka dia akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Kita makan, ya sudah kita makan begitu saja, maka perbuatan makan kita ini adalah perbuatan yang sia-sia, walaupun tidak berdosa. Mengapa? Sebab kita melakukan suatu perbuatan di dunia ini yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Tidak ada manfaat untuk akhirat, tidak mendatangkan keuntungan untuk akhirat. Jadinya sia-sia. Padahal umur kita ini terus berjalan 60 tahun, itu ada perbuatan taat yang mendatangkan pahala, ada perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa, sisanya itu perbuatan mubah yang kita lakukan, yang tidak dosa, yang tidak taat. Berarti itu tidak ada pahalanya, dianggap seakan-akan itu tidak ada di dalam hidup kita. Maka itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Sama seperti orang buka toko. Kapan kamu buka toko ini? 60 tahun. Kapan kamu dapat keuntungan? Ya selama 60 tahun ini kalau mau dihitung-hitung setahun saya dapat keuntungan. Nah, yang sisanya 59 tahun tidak rugi, tidak untung. Itu rugi. Tidak rugi, tidak untung, itu sia-sia. Itu rugi. Nah, berapa banyak di antara kita, kalau kita umpamakan umur kita seumur hidup itu sebagai toko, keuntungan yang sudah kita dapat dari umur kita itu berapa untuk akhirat nanti? Nah, sebaliknya kalau amal kita banyak sia-sianya, yaitu seperti toko yang tidak laku itu. Seperti toko yang tidak laku, tidak mendatangkan manfaat. Nah, bagaimana cara mendatangkan manfaatnya? Menghadirkan niat-niat yang baik. Makan, niat yang baik, niat untuk beramal taat kepada Allah. Ya Allah, kekuatannya untuk amal taat. Tidur juga begitu. Ngobrol dengan orang, niat untuk menggembirakan hati orang. Piknik, niat untuk silaturahmi, mempererat hubungan persaudaraan, pertemanan, untuk bertafakur, mentafakuri alam Allah Subhanahu wa ta'ala, dan niat-niat positif yang lainnya. Dengan cara seperti itu. Begitu juga orang bekerja. Kerja itu mubah hukumnya. Dia harus menghadirkan niat-niat yang positif di dalam hidupnya, di dalam pekerjaannya. Ketika dia menghadirkan niat-niat positif, maka pekerjaannya itu berubah menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tidak ada amalan, tidak ada artinya kalau dia tidak menghadirkan niat yang positif. Nah, ini yang dimaksud. Kemudian dia mengatakan yang pertama, wal yubaligh fi hifdzil lisan fa inna jirmahu shaghirun wa julmuhu kabirun. Hendaklah seseorang murid itu pertama yang harus dia jaga adalah lisannya. Jadi ada 7 anggota badan yang harus kita jaga. Pertama adalah lisan. Mengapa? Fa inna jirmahu shaghir wa jurmuhu kabir. Lisan itu anggota badan yang paling kecil, kata dia. Bentuknya kecil, lisan itu, tapi dosanya paling besar. Wa jurmuhu kabir. Fal yakuffahu 'anil kadhibi wal ghibati wa sa'iril kalamil mahdhur. Ini sudah nih ya. Wal yahtaris minal kalamil fahish wa minal khawd fi ma la ya'ni. Wa in lam yakun muharraman fa innahu yughassil qalba wa yakunu fihi dhaya'ul waqt. Hendaklah kamu menjaga lisan kamu dari dusta, dari menggunjing orang, dan dari segala macam ucapan yang dilarang di dalam agama, semacam sumpah palsu, menuduh orang, ucapan yang menyakiti orang, ucapan yang membongkar aib orang. Ini ucapan-ucapan yang dilarang di dalam agama. Juga yahtaris minal kalamil fahish, menjaga ucapan kita dari ucapan yang mesum, ucapan yang membangkitkan birahi, atau ucapan yang jorok, ya, mesum, tidak diperbolehkan. Umpamanya
menyanyikan lagu-lagu yang jorok, yang mesum, sehingga bisa, atau bercerita tentang hal-hal yang mesum, sehingga ketika orang mendengarkan bisa merusak jiwanya, membangkitkan hawa nafsunya. Ini dilarang. Wa minal khawd fima la ya'ni, dan berbicara, menghabiskan waktu untuk ucapan yang tidak ada manfaatnya, walaupun tidak ada dosanya. Ngobrol sesuatu yang tidak penting, itu ya ngobrol yang tidak dilandasi dengan niat yang baik tadi itu. Wa in lam yakun muharraman, walaupun bukan sesuatu yang diharamkan. Kenapa? Sebab orang kalau sudah terbiasa bicara yang tidak ada mutunya, terus menerus dia isi waktunya seperti itu, fa innahu yuqassi al-qalba. Ucapan yang tidak bermutu itu kalau terus diucapkan oleh seseorang, dampaknya akan menjadikan hati keras. Hatinya ini akan keras. Mengapa hati itu keras? Ya karena ucapan yang tidak bermutu itu menunjukkan bahwa pengucapnya itu lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai dari negeri akhirat. Kalau dia itu selalu ingat kepada Allah, selalu ingat kepada negeri akhirat, pasti yang keluar dari lisannya itu ucapan-ucapan yang mengarah kepada Allah, mengarah kepada negeri akhirat. Nah, ketika keluar dari lisan seseorang itu ucapan yang tidak ada mutunya, terus-menerus dia bicara sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan akhirat, ini menunjukkan hati orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun bukan sesuatu yang haram. Dan jika itu terus-menerus dia ucapkan, dia habiskan waktunya untuk mengucapkan hal-hal yang tidak bermutu, obrolan yang tidak bermutu, maka lambat laun hatinya akan mengeras karena kelalaian dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti kalau hatinya sudah mengeras, diajak berzikir tidak berdampak untuk hatinya, susah. Hatinya ini akan menjadi susah untuk mencicipi kenikmatan ukhrawi. Diajak zikir ya tidak ada rasanya gitu ya. Kemudian diajak baca Al-Quran ya tidak ada rasanya, seperti kuah nggak pakai garam gitu ya, tidak ada rasanya, hambar. Diajak mendengarkan nasihat itu sama sekali tidak akan menyentuh. Orang yang hatinya keras itu hatinya susah menangis. Bagaimana hatinya susah menangis? Ya mudah, susah tersentuh, susah disentuh, hatinya jadi beku gitu ya. Mendengar ayat-ayat tentang neraka ya juga tidak ada rasa takut. Mendengar ayat-ayat tentang surga tidak ada rasa ingin mendapatkan. Mendengar ayat-ayat tentang Allah, kebesaran Allah, tidak ada rasa tunduk. Mendengar kemuliaan Nabi Muhammad SAW, tidak ada rasa rindu, ya, hambar. Semua itu dia dengar tanpa rasa. Ya. Tapi sebaliknya kalau dia mendengar hal-hal yang tidak bermutu, bisa tergerak hatinya karena memang condong pada hal-hal seperti itu. Mendengar musik-musik yang tidak ada manfaatnya umpamanya, itu lebih menyentuh hatinya daripada mendengar Al-Quran. Mendengar nama-nama tokoh atau artis yang dia gandrungi itu lebih menggugah hatinya daripada mendengar nama Nabi Muhammad SAW. Mendengar nama preman yang ada di kampungnya lebih menggetarkan hatinya daripada mendengar nama Allah. Ya Allah tidak mungkin kita bandingkan sama preman, tapi maksudnya dia lebih takut sama preman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah itu yang maha besar, yang maha kuasa. Nah, ini semua akibat jauhnya ucapan dia dari zikir, dari nasihat.
dan dari ilmu. Ucapan yang bermanfaat itu apa sih? Ucapan yang bermanfaat itu ada 3. Yang pertama zikir, yang kedua ilmu. Ilmu apapun, ilmu yang mendatangkan manfaat tentunya ya. Pertama zikir. Zikir itu apa sih? Zikir itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya Al-Qur'an. Termasuk doa. Doa bagian dari zikir. Yang kedua tadi ilmu. Segala ilmu yang bisa mengingatkan kita kepada Allah itu bermanfaat. Obrolan tentang ilmu itu bermanfaat. Loh, umpamanya saya ngobrol umpama sejarah Romawi, manfaat enggak? Manfaat kalau itu bisa mengingatkan kamu kepada Allah. Jangankan sejarah Romawi, sejarahnya Fir'aun aja ditulis oleh Allah di dalam Al-Quran, mengingatkan kita supaya kita jangan jadi Fir'aun. Sejarahnya Samiri ditulis di dalam Al-Quran, mengingatkan kita supaya kita jangan jadi Samiri. Dan macam-macam orang-orang buruk yang ditulis sejarahnya juga oleh Allah di dalam Al-Quran, termasuk Qarun ditulis oleh Allah. Abu Lahab, satu surat isinya tentang Abu Lahab sama istrinya, ditulis di dalam sejarah. Apa manfaatnya? Supaya kamu jangan jadi Abu Lahab dan istrinya. Nah, begitu juga sejarah orang-orang yang bisa dijadikan panutan, seperti sejarah Anbiya, para nabi, sejarah Ahlul Bait Nabi Muhammad, sejarah para sahabat Rasulullah, sejarah para tabi'in, para tabi'in, sejarah orang-orang soleh yang pernah hidup di muka bumi ini. Makanya ada manakipan. Manakib itu membaca biografi orang soleh. Itu bid'ah dari mana bid'ah? Baca manakib kok bid'ah? Atau acara haul. Apa sih isinya acara haul? Acara haul itu memperingati sejarah orang soleh. Dan memperingati sejarah kok bid'ah? Terus kalau ada konser, kamu tidak angkat suara, bid'ah atau tidak? Konser yang tidak jelas. Tapi begitu haul langsung bid'ah, dolalah, finnar. Baca maulid. Lah maulid itu kan isinya sejarah Nabi Muhammad SAW. Supaya kita ini terus ingat, rindu kepada Rasulullah dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Begitu juga acara haul. Acara haul itu sejarah. Membaca sejarahnya orang soleh, dibacakan di depan orang-orang yang ada di sekitar makam orang soleh tersebut. Gunanya apa? Ini loh, ini orang masanya dekat dengan kamu, dibacakan sejarahnya kepada kamu, supaya kamu itu bisa mengikuti dia, karena dia juga mengikuti gurunya, gurunya mengikuti gurunya, sampai ujungnya kepada sahabat dan kepada Rasulullah SAW. Kalau dia bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, kemudian yang ketiga adalah ucapan yang bermanfaat. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Zikir, kedua ilmu, ketiga nasihat. Nasihat yang baik. Termasuk di dalamnya berdakwah, menyeru orang ke jalan yang benar. Hanya ini aja ucapan yang bermanfaat, selainnya enggak. Selainnya ucapan yang sia-sia atau ucapan yang haram. Nah, kita kalau mau mengukur mulut kita ini sudah benar atau tidak, nah kita bisa mengukur obrolan kita sehari-hari itu banyak nasihatnya, banyak ilmunya, banyak zikirnya, atau banyak selain 3 ini. Kalau lebih banyak selain 3 ini, ya berarti mulut kita ini masih banyak yang keluar dari mulut kita ini sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, tapi kalau porsinya lebih banyak 3 ini, zikir, ilmu, dan nasihat, ya berarti mulut kita ini mulut yang setiap berbicara yang keluar adalah hal-hal yang bermanfaat. Nah, Ustadz, saya masa ngobrol sama suami zikir, ngobrol sama anak-anak ilmu, ya enggak mungkin lah. Ya memang betul, makanya harus punya porsi. Minimal di dalam satu hari itu
ada porsi buat kita membahas ilmu. Tidak harus 24 jam membahas ilmu atau 24 jam membahas zikir. Harus dalam satu hari itu kita punya waktu untuk berzikir. Wajib. Setiap hari punya waktu untuk berzikir. Minimal zikir setiap pagi hari dan zikir sebelum tenggelam matahari atau setelah tenggelam matahari. Habis sholat maghrib itu zikir. Kalau nggak mau repot-repot, pagi baca wirdul latif, habis maghrib baca ratib al-haddad. Selesai. Itu zikir semua tercakup di situ. Sudah Ustaz, saya kalau suruh banyak-banyak zikir nggak mampu saya. Ya sudah, pagi kamu baca wirdul latif, habis maghrib baca ratib al-haddad, sisanya kamu mau zikir la ilaha illallah. Sudah, nggak usah megang tasbih, nggak usah megang apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nganggur-nganggur la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau Ustaz, saya senangnya sholawat, nggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nganggur-nganggur baca sholawat. Ustaz, saya senangnya istighfar, baca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Lebih bagus lagi kalau kita punya bagian setiap hari istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 100 kali, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Lebih bagus. Tapi kalau tidak mampu, sudah pagi baca wirdul latif, habis sholat maghrib baca ratibul haddad, setelah itu sisanya buat baca Al-Quran. Penting Al-Quran, jangan ditinggalkan. Sisanya zikir yang kamu suka apa, udah habiskan di situ. Itu lebih bagus daripada enggak sama sekali. Kemudian punya porsi bicara masalah ilmu. Nah, bicara masalah ilmu, Ustaz, saya kalau di dalam rumah bicara masalah ilmu agak susah. Usahakan punya waktu untuk keluarga berbicara masalah ilmu. Duduk bersama-sama bicara masalah pentingnya sholat umpamanya. Duduk dengan anak-anaknya, tanya, nak, wudhu kamu gimana? Ada enggak yang pernah tanya wudhunya anaknya itu gimana? Ada yang pernah dengarkan bacaan Al-Fatihah anaknya seperti apa? Dari kecil sampai besar, ini padahal anak yang nanti dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk, jangan sampai anak saya usianya sudah menginjak 30 tahun atau 20 tahun, sebentar lagi mau nikah ya, 20 tahun atau 30 tahun, kita tidak pernah sekalipun seumur hidup mendengarkan bacaan Al-Fatihah anak kita. Tidak pernah tahu kita wudhunya bagaimana, tapi matematika 1-100 perkalian kita perhatikan terus. Bahasa Inggris kita perhatikan terus. Rumus-rumus fisika, rumus ini, loh masa tidak boleh Ustaz? Boleh, tapi mana yang lebih penting? Ini lebih penting. Ini sambilan. Ilmu selain sholat itu sambilan. Ilmu selain wudhu sambilan. Ilmu akidah itu penting. Itu ilmu yang pokok. Perhatikan bagaimana wudhu anak kita, bagaimana sholatnya, bagaimana Al-Fatihahnya. Duduk bersama mereka, ngobrol tentang surat Al-Fatihah. Coba nak, dengarkan Fatihahnya seperti apa. Nak, wudhu gimana? Rukun wudhu itu apa? Nah, jangan-jangan orang tuanya juga tidak tahu rukun wudhu. Ya sama-sama belajar. Mungkin bisa jadi anaknya lebih paham. Belajar sama anaknya, jangan malu. Nah, pelajaran di sekolah apa ini? Rukun wudhu. Oh, apa itu rukun wudhu? Ngobrol tentang ilmu. Begitu juga mandi besar. Bagaimana caranya mandi besar? Atau yang perempuan, paham tidak dia tentang haid? Batasan haid itu apa? Batas minimal haid itu berapa? Batas maksimalnya berapa? Kemudian orang wanita kalau haid diharamkan apa saja? Batas sucinya haid itu seperti apa? Kemudian, oh anak saya sudah nikah, sudah hamil. Tahu tidak dia nifas? Ada darah nifas. Berapa batasannya darah nifas itu? Apa yang tidak boleh dilakukan ketika wanita itu sedang nifas? Ini hal-hal yang penting di dalam hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita atau membuat untuk kita ini aturan-aturan
yang kita harus menaatinya. Kalau kita tidak pernah tahu aturan itu, ya bagaimana kita akan menaati aturan tadi. Nah, jadi 3 hal ini yang penting. Dulu saya waktu belajar di Hadramaut sana, tidak diperbolehkan bicara di pondok pesantren itu, tidak boleh bicara kecuali mencakup 3 hal ini: ilmu, zikir, atau saling menasehati. Tidak diperbolehkan bicara selain 3 hal itu. Nah, ini untuk membawa 3 hal ini ke dunia nyata. Kalau di pondok kan dunia yang ideal gitu ya. Ke dunia nyata, bergaul dengan orang memang tidak gampang. Tapi ya minimal kita itu berusaha untuk menjadikan apa yang keluar dari lisan kita ini hal-hal yang bermanfaat. Nah, di antara sarana untuk menjaga mulut kita supaya keluar dari mulut kita itu hal-hal yang bermanfaat, di antara sarana yang paling tepat adalah memilih teman yang mendukung, memilih pergaulan yang mendukung. Kalau kita mau bicaranya manfaat tapi temannya seneng gosip, ya nggak mungkin bisa, nggak ketemu. Nah, kalau keluarga Ustaz harus ganti pasangan, ya nggak bisa kalau ganti pasangan, ya itu namanya ujian. Udah. Kalau keluarga ini yang satu seneng A, yang satu seneng B, ya sudah ditahan. Ya, salahnya dulu kamu milih nggak pakai pikir, gitu. Tapi bukan berarti kemudian kalau dapat keluarga yang tidak satu visi satu misi itu selesai, ya sudah kamu lakum dinukum waliyadin, ya tidak seperti itulah. Kalau kita itu kumpul di dalam keluarga sama-sama setiap hari ketemu, itu harus kita perhatikan. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya mengajak, ditarik secara perlahan-lahan, pelan-pelan. Kalau dia mungkin sudah terlanjur miring bertahun-tahun, ya sudah kita tariknya itu pelan-pelan. Dan jangan pernah putus asa, jangan pernah doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta. Kalau putus asa berarti lebih hebat setan daripada dirinya. Setan aja yang mengganggu dia tidak pernah putus asa. Kalau orang yang ada di dekatnya yang seharusnya mencintainya, menyayanginya putus asa, terus dia ini mau diselamatkan oleh siapa lagi? Kan tidak mungkin Jibril turun dari langit menyelamatkan keluarga kita, ya tidak mungkin kan? Ya yang menyelamatkan itu ya kita yang berakal. Saya sudah capek Ustaz. Kalau kamu capek terus siapa lagi yang mau menyelamatkan dia? Ada seorang bapak, dulu saya masih di Solo ya. Dia bilang, Pak Ustaz, saya sudah nyerah sama anak saya. Udah biar dia mau jadi penjahat, mau jadi. Saya bilang, Pak, kalau bapak nyerah terhadap anak bapak, terus siapa lagi di dunia ini yang bisa menyelamatkan anak bapak? Bapak ini orang tuanya kok menyerah. Terus ini anak bisa diselamatkan oleh siapa lagi? Jangan menyerah terhadap anak kita, jangan menyerah terhadap pasangan kita, jangan menyerah terhadap orang tua kita, saudara kita. Ya sudah, kita berusaha minimal jangan pernah lelah berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lisan kita ini sudah tidak berguna lagi menasihati mereka, doa kita itu berguna. Doa itu lebih berguna daripada nasihat kita. Jangan pernah putus berdoa. Setiap habis sholat 5 waktu, angkat tangan, sebut namanya satu persatu. Doakan terus, sebab Allah itu berjanji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah yang janji ini. Aku ini akan mengabulkan doa hambaku jika dia benar-benar berdoa. Nah, syaratnya kita harus betul-betul dalam berdoa, memiliki keinginan. Jangan berdoa cuma di mulut saja, tapi hatinya dipenuhi rasa benci terhadap orang yang kita doakan. Tidak ada artinya ini. Jangan punya rasa benci kepada orang yang ada di dekat kita. Kalau kamu benci kepada mereka, ya mereka ini siapa lagi yang akan menyelamatkan? Itu
istri kita atau suami kita atau orang tua kita atau saudara kandung kita atau anak-anak kita. Jangan pernah benci kepada mereka, tapi taruh belas kasihan. Nah, ini keluarga saya kok, masa saya masuk surga nanti dia di neraka. Saya sekarang ajak makan yang enak, kemudian lihat anak saya sendiri sakit, tidak bisa makan, makannya jadi tidak enak. Atau lihat pasangan hidup saya ini tergeletak sakit, tidak nikmat, tidak sempurna kenikmatan itu. Atau saya dapat umpamanya saya dapat gratis pergi jalan-jalan ke Eropa umpamanya. Sementara itu ibu saya di ICU. Tidak ada rasanya itu jalan-jalan ke Eropa itu. Tidak ada rasanya. Nah, kalau hal seperti itu aja kita rasakan dalam hal dunia, bagaimana kita nanti kalau masuk ke surga ada anggota keluarga kita yang tertahan tidak masuk? Bagaimana kita kalau masuk ke surga? Bahagia kita baru melangkahkan kaki, kita lihat anak kita di belakang tidak bisa masuk. Bapak kita, ibu kita, pasangan hidup kita di belakang tidak bisa masuk. Bagaimana? Kurang kenikmatannya. Loh, katanya surga itu nikmat. Ya, tapi ada juga orang di surga yang sedih. Orang di surga itu pasti nikmat, tapi ada yang sedih tidak? Ada yang sedih. Sedihnya kenapa? Sedihnya satu, karena dia ada di surga, tapi surganya bukan yang VIP, surga yang di bawah gitu ya. Tapi dia selamat sudah di surga gitu ya. Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa takut, tidak ada. Cuma dia masih sedih-sedihnya, nyesel kok dulu saya ini tidak betul-betul. Coba saya kan surganya lebih di atas lagi. Sedihnya orang di surga. Sedih yang kedua, kalau ada orang yang dia kenal dulu di dunia tidak bersama dia, orang dekat, keluarganya, bapaknya, ibunya, pasangan hidupnya, anak-anaknya, atau teman ngobrol sehari-hari, atau tetangga dekat yang hubungannya dekat dengan dia cari di surga ini kanan kiri, tidak ada. Di surat Al-A'raf itu kan dijelaskan itu ya. Fa'idha huwa fi sawa'il jahim, kata Allah Subhanahu wa taala. Dua orang di surga ini punya saling ngobrol dulu waktu di dunia, teman duduk gitu ya. Ketemu, dua orang ketemu, tapi yang ketiga tidak ada. Saling bertanya, mana teman kita dulu waktu di dunia itu yang kita ngobrol-ngobrol. Loh, itu kan tidak percaya sama ajarannya Nabi Muhammad SAW. Nah, di mana? Kasihan, di mana dia? Fa'idha talak, ketika dia mulai meneliti, mencari orang di surga nanti kan hebat dia ya. Pandangan matanya bisa nembus macam-macam. Sama juga orang neraka juga bisa seperti itu. Pandangan matanya bisa nembus macam-macam, tapi dia tidak bisa kemana-mana kalau di neraka. Waktu dia meneliti, dia tahu ternyata temannya itu sedang di tengah-tengah api yang membakar dia. Terus yang satu bilang, ya Allah, untung kita dulu tidak dengarkan omongan dia. Coba kita dengarkan omongannya, kita bareng-bareng dia. Karena dia teman ngobrol tapi mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Nah, semoga Allah SWT menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita dari perbuatan yang tidak baik dunia dan akhirat, insyaallah. Amin. Nah, itu yuqassil qalba wa yakunu fihi dhaya'al waqt, dan juga bisa melenyapkan waktu. Bal yanbaghi lil muridi alla yuharrika lisanahu. Nah, ini yang saya sebut tadi. Bahkan sebaiknya seorang murid itu tidak menggerakkan lisannya illa kecuali untuk bitilawatin, baca Al-Qur'an, au dzikrin, atau berzikir, au nushin li muslimin, atau menasihati orang-orang muslim, au amrin bima'ruf, au nahyin an munkar, atau mengajak orang kepada perbuatan yang ma'ruf, mencegah orang dari perbuatan mungkar, au syai'in min hajati dunya, atau tidak menggerakkannya kecuali untuk sesuatu yang merupakan hajat dunianya, allati yasta'inu biha ala ukhra, hajat dunia yang bisa mendukung dia kalau dipenuhi hajat dunia itu
bisa mendukung dirinya untuk kepentingan akhirat. Maksudnya hajat dunia ini untuk nyambung hidup. Nah kalau ngomongnya zikir terus, kita pas belanja ke toko terus ngomong apa? Kan mau beli beras, mau beli ini, nggak bisa kita datang astagfirullah, astagfirullah, nggak bisa. Ya kan harus ngomong saya beli beras. Nah saya beli beras ini kan bukan zikir, ya tapi itu kan untuk nolong hajat dunia kamu supaya kamu nanti bisa berzikir. Kalau nggak makan kamu bukan malaikat. Kalau nggak makan kamu tidak bisa zikir nanti. Berhenti dari zikir, berhenti dari menuntut ilmu. Nah berarti ketika kita pergi belanja di pasar untuk kepentingan nyambung hidup kita, nah itu termasuk bagian dari ibadah, karena nyambung hidup itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian waqad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu illa dzikrullahi au amrun bima'rufin au nahyun an munkarin. Kata Nabi Muhammad, semua ucapan anak cucu Adam itu alaihi la lahu. Nah, dalam bahasa Arab itu kalau ala dan li itu berbeda. Biasanya kalau li itu untuk sesuatu yang positif, tapi kalau ala untuk sesuatu yang tidak baik. Namanya saya mengatakan du'u lahu, doakan dia, du'u lahu li, doakan dia. Tapi kalau saya mengatakannya du'u alaih, bukan lahu, du'u alaih. Kalau pakai ala itu berarti doakan, laknat, kutuk dia. Doa, tapi doa keburukan ya. Kalau du'u alaih artinya doakan keburukan untuk dia. Tapi kalau du'u lahu artinya doakan kebaikan. Jadi kita jangan minta doa, mamanya pergi umrah sama sadadang, kemudian ada orang Arab kita minta du'u alaih, du'u apa, atlub doa alayya, alayya, itu berarti tolong doakan keburukan untuk aku. Walaupun kata-katanya adalah doa ya. Nah jadi yang betul du'u li pakai lam, bukan pakai ala. Doakan kebaikan untuk diriku. Nah ini kata Rasulullah SAW, kullu kalam ibni Adam alaihi. Alaihi berarti tanggung jawab dia, buruk untuk dia nanti. Apa keburukannya? Setiap ucapan anak Adam, kata Rasulullah SAW, nanti dipertanyakan, dituntut kepada dirinya atas ucapan anak Adam itu. Lalahu, tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Setiap ucapan anak Adam itu tidak ada manfaat untuk diri anak Adam nanti di akhirat. Bahkan akan menjadikan tuntutan terhadap dirinya. Illa, kecuali yang tidak dituntut, berarti yang bermanfaat ini. Apa aja? Zikrullah, zikir menyebut nama Allah. Au amrun bima'ruf, mengajak orang untuk berbuat yang ma'ruf. Au nahyun an munkar, atau mencegah orang dari perbuatan munkar. Nah ini berarti 3 hal ini, kalau kita nanti mau di akhirat dapat manfaat besar dari melalui mulut kita, berarti 3 hal ini yang harus mewarnai hidup kita sehari-hari. Saya tambah lagi ilmu tadi ya. Ilmu itu termasuk bagian dari sesuatu yang bermanfaat, tapi ilmu yang mengingatkan kita tentang negeri akhirat. Nah, wa'alam, ketahuilah anna sam'a wal basara. Nah ini sudah pindah ke lain ya. Tadi mulut. Ketahuilah sesungguhnya telinga dan mata, atau pandangan, pendengaran dan pandangan. Ini anggota badan yang lain. Babani maftuhani ilal qalbi. Telinga dan mata atau penglihatan dan pendengaran itu adalah 2 pintu yang memiliki lorong jalan tol langsung masuk ke dalam hati. Langsung membekas di dalam hati seseorang.
Yasiru ilaihi kullu ma yadkhulu minhuma. Semua yang masuk dari dua alat ini, semua yang masuk ke mata kita, masuk ke telinga kita, tidak ke tempat lain di badan kita, langsung masuk ke dalam hati. Semua yang kita lihat langsung jatuh ke hati kita. Semua yang kita dengar langsung jatuh ke dalam hati kita, tidak ke tempat yang lain. Wa kam min syai'in yasma'uhul insanu aw yarahu mimma la yanbaghi yasilu minhu atharun ilal qalbi ta'suru izalatuhu. Berapa banyak pandangan berapa banyak sesuatu yang didengar oleh manusia atau dilihatnya, yaitu sesuatu yang tidak pantas untuk didengar atau tidak pantas untuk dilihat, langsung sampai kepada hatinya dan membekas di dalam hatinya. Setelah itu susah bagi dirinya untuk menghilangkan bekas tadi. Jadi kita lihat, tidak salah kalau memang lintasan hati itu deras sekali di dalam hati seseorang. Semakin orang itu membebaskan pandangan dan pendengarannya, itu semakin deras lintasan yang ada di dalam hati. Pikiran-pikiran yang berseliweran di dalam hati itu akan semakin banyak. Karena semua yang masuk lewat mata dan lewat telinga itu langsung masuk ke dalam hati. Nah, orang kalau mau memiliki hati yang tenang, yang damai, yang jernih, tidak berkecamuk, tidak banyak pikiran di kanan kiri, satu langkah besar yang harus dia lakukan adalah menjaga pandangan dan menjaga pendengarannya. Itu langkah besar yang harus dia ambil terlebih dahulu. Baru setelah itu menata pikiran-pikirannya. Tapi kalau dia hanya memperhatikan bagaimana caranya menata pikiran-pikiran saya supaya tidak ada pikiran-pikiran yang negatif, dia terus belajar bagaimana caranya menata pikiran supaya tidak ada pikiran yang negatif, tapi dia tetap membebaskan pandangan matanya dan pendengarannya, maka itu sama seperti orang yang mencuci baju, sementara itu di atasnya ada aliran najis. Jadi dia nyuci bajunya pakai sabun, di atas aliran najis yang terus jatuh ke baju itu. Kapan sucinya baju itu? Tidak akan pernah suci, kotor terus ya. Atau tidak usah najis, aliran yang kotor aja ya. Air got gitu ya, tidak najis, air got lewat, dia cuci bajunya, kok tidak bersih-bersih ya baju saya ini, kotor ini. Nah, kalau kamu mau membersihkan baju kamu, pertama yang harus kamu lakukan adalah menyumbat aliran kotor tadi itu dulu, baru kemudian kamu cuci baju tadi sehingga bersih, tidak ada yang menimpa lagi. Nah, sama seperti itu. Nah, berapa banyak kita lihat manusia di zaman sekarang ini bermasalah dengan pikiran-pikiran yang ada di dalam hatinya. Nah, kita dapati apalagi lebih-lebih lagi anak-anak muda, anak-anak kecil, SMP, SD, sudah tidak kuat sama pikirannya. Dulu anak saya SD kelas 3 mau tidur itu, saya antar ke kamar, dia wajahnya kayak cemberut. Saya, kenapa? Stres. Anak kelas 3 SD kok stres? Kelas 3 SD kok stres? Berarti ini pikirannya sudah macam-macam. Dulu perasaan saya sampai kelas 1 SMP belum tahu dunia gitu ya, kerjaannya masih main terus kemana-mana, ke sawah kemana. Nah, ini anak kelas 3 SD kok stres? Ini apa yang menyebabkan itu? Yang menyebabkan ini, semua informasi masuk ke dalam kepala kita. Informasi yang masuk ke dalam kepala kita itu walaupun tidak haram, tapi tidak penting, tidak ada manfaatnya semuanya.
berita semua masuk ke dalam kepala kita, padahal itu sampah semuanya. Berita ada orang di daerah A dicekik mati, berita di ini ada orang ini kemalingan, berita di sini ada orang kecopetan, berita di sini ada ibu mukul anaknya, berita di sini ada anak nendang bapaknya, berita walaupun itu bukan berita yang mesum, bukan berita yang, tapi berita yang bermacam-macam kabar ini sampah di dalam kepala kita. Dulu kita waktu masih kecil tidak ada HP ini, tidak dengar berita kita kecuali jam 9 malam selesai. Itu aja beritanya zaman Pak Harto tuh enak-enak, lompen capir, wawancara sama petani, nontonnya itu hal-hal yang enak semuanya. Tidak pernah kita dengar pembunuhan, walaupun dulu mungkin banyak pembunuhan, tapi tidak ada di berita. Itu tapi membantu kita untuk membantu kita ini punya pikiran yang tenang, sehingga anak-anak di zaman dulu itu dari kelas 1 sampai 1 SMP, 2 SMP itu masih belum lurus kepalanya, masih senengnya main-main ke sana kemari, masih gembira. Nah, anak sekarang kelas 3 SD stres. Nah, SMA-nya gimana dia? 3 SD-nya stres. Nah, kesian. Karena informasi macam dari mana itu sumbernya? Dari yang masuk di mata dan pendengaran. Nah, makanya kita kalau kita mau jernih hati kita, ya ini jangan dibuka kecuali urgent. TV jangan dibuka kecuali kalau darurat. Nah, tapi kalau kita masih hobi lihat gosip-gosip, waduh, capek. Nah, debat capres ini kita dapat apa dari debat capres itu? Yang capresnya yang debat, habis itu salam-salaman, rangkul-rangkulan, kita masih apa manfaatnya buat hidup kita itu? Itu menambah amarah di dalam hati, sampah semuanya itu, sampah. Sehingga ada orang habis lihat debat capres ngaji tidak khusyuk, sholat sama mikiri capresnya. Apa tadi dia jawab hal yang jawab kok nggak tegas tadi jawabnya. La ilaha illallah. Habis waktunya untuk hal yang tidak bermanfaat. Nah, belum lagi kalau yang dilihat itu hal-hal yang berbahaya. Umpamanya gambar yang berbahaya, video yang berbahaya, atau ceramah-ceramah yang mengarahkan dia berpikiran yang tidak baik, negatif. Nah, ini kalau masuk ke dalam hati, kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, apa yang sudah masuk ke dalam hati melalui mata dan telingamu, sudah masuk, mau nyabutnya ini susah mau mencabutnya. Nah, pikiran itu kalau sudah melintas di hati, kita mau menghilangkan, tidak bisa, itu akan bersuara terus di dalam hati kita. Nah, makanya salah satu cara untuk menghilangkan pikiran yang tidak baik, ya pertama jangan nambah pikiran tadi dengan menjaga mata dan telinga. Fa innal qalba sari'ut ta'atsur bi kulli ma yaridu alaihi. Sesungguhnya hati itu cepat menerima dampak hati. Jadi di antara di tubuh kita ini sesuatu yang cepat terpengaruh, yang paling cepat terpengaruh di dalam tubuh kita itu adalah hati. Makanya dia dinamakan qalb. Apa itu qalb? Qalb itu kan jantung. Kenapa jantung di dalam bahasa Arab itu dinamakan qalb? Li'annahu sari'ut taqallub. Qalb itu artinya berbalik-balik. Kenapa hati itu dinamakan qalb? Karena hati itu, jantung itu adalah anggota badan yang cepat berubah-ubah. Jadi orang itu ada yang ketawa, bima SMS, nangis. Ada sebaliknya orang yang nangis, dapat kabar uang 10 juta, ketawa dan nangis itu batasnya tipis sekali. Bahagia dan sedih batasnya tipis sekali. Kecewa dan harap
itu batasnya tipis sekali. Makanya manusia ini kok tanya, saya kok nggak bisa ya jaga hati saya, jadi kecewa, kok saya sedih. Ya memang hati itu sangat mudah berubah-ubah. Yang paling rentan di dalam anggota badan kita, yang paling rentan di dalam jiwa kita adalah hati. Makanya nomor satu yang harus dijaga adalah hati. Orang mau gantengnya kayak apa, pinternya kayak apa, dia S3, S4 kalau ada, S5, tapi kalau hatinya tidak terjaga, bisa miring dia, masuk ke rumah sakit. Hatinya tidak terjaga, tidak ada manfaatnya semua. Orang mau kayanya luar biasa, tapi kalau jiwanya, hatinya ini tidak terjaga, ya kekayaannya semua ini jadi sempit buat dia. Orang kalau tidak bisa menjaga hatinya, hidupnya itu akan jadi sempit walaupun dia tinggal di tengah alun-alun yang luas sekali. Jadi dia akan menjadi sempit. Hidup ini semua salah, semua tidak enak, semua negatif. Dari mana itu? Itu harga yang harus kamu bayar karena kamu selama ini tidak pernah menjaga hatinya. Sebab hati itu anggota badan kita yang paling rentan dengan perubahan, dengan dampak semuanya. Yang paling rentan adalah hati. Nah, orang ketawa karena hatinya girang, orang nangis karena hatinya sedih. Semua dari hati. Nah ini makanya ini penting sekali menjaga hati ini, terutama untuk anak-anak kita. Ajarkan kepada dia bagaimana cara menjaga hati, memanage hati, karena pikiran itu ada di dalam hati ini. Ada orang yang tidak memanage hatinya sehingga pikirannya itu selalu negatif, memandang segala hal negatif. Ada orang yang bisa menjaga hatinya, dia menjadi orang yang positif, dan itu semua tidak mungkin terjadi kecuali orang tersebut dekat dengan agama, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan. Wa idza ta'atsara bi syai'in, hati itu kalau sudah terkena dampak dari sesuatu, ya'suru mahwuhu anhu, akan sulit sekali menghapus dari hati tersebut. Dulu ketika tidak dapat, hatinya masih belum terkena dampak dari apa yang dia lihat, ya biasa-biasa saja dia hidupnya bahagia, girang. Begitu ada sesuatu yang masuk, nempel di hatinya, hidupnya jadi berubah. Gara-gara ini masuk ke dalam hati, nempel di dalam hatinya, hidupnya dia bisa jadi manusia yang lain, tidak seperti dulu lagi. Nah ini kalau sudah masuk, ngobatinya susah. Obatnya ini susah sama sekali. Jadi caranya bagaimana? Ya jangan sampai masuk. Caranya jangan sampai masuk. Ya kamu harus menyaring apa yang kamu lihat, menyaring apa yang kamu dengar. Sekarang ini tidak usah kebanyakan lihat internet, karena nanti hidupnya seneng. Kalau kebanyakan lihat kabar, ini hidupnya pasti sumpek terus itu nanti. Ya. Nah, ada orang begitu, ini kok ini ya agak pusing di sini. Buka internet, tambah pusing. Orang kalau pusing datang ke dokter, datang ke buati, datang ke dokter, selesai, nanti bicara selesai. Tapi kalau dia buka, nyoba nyari sendiri, kepala pusing sebelah kanan, informasi itu macam-macam. Oh itu gejala mau mati 2 hari lagi. Tambah dia stres, tambah pusing. Jadi kalau berasa tidak enak di badan, tidak usah buka internet, jangan buka HP, jangan tanya sama orang yang tidak jelas. Tutup HP-nya, berdoa kepada Allah, datang ke dokter, tanya sama dokter saya pusing, kan nanti ada penjelasannya, dan lebih bagus lagi, tidak usah dirasakan, orang pusing sedikit aja langsung was-was, langsung inilah ikut, jadi tidak enak semuanya. Tidak enak semuanya, apalagi kalau sudah umurnya 40 ke atas, itu pasti ada tidak enaknya. Badannya gini, loh saya kok gini sedikit, dulu enggak loh badannya, dulu kamu belum 40, sekarang kamu 40.
Jalan sedikit, loh kok kaki saya jalan ini enggak enak ya kaki saya. Ya, kamu sudah umur kok. Masa tubuh kamu terus seperti umur 17 ya, enggak mungkin. Jadi gimana? Ya sudah diterima. Orang kalau tidak nerima keadaan, ya dia nyesel dengan keadaan ini. Kalau nyesel dengan keadaan, berpengaruh kepada hatinya. Nah, kemudian falyakun muridu harisan ala hifdzi sam'ihi wa basarihi. Hendaklah seorang murid itu haris itu tamak, sangat menginginkan dalam hal menjaga pendengaran dan pandangannya. Mujtahidan, bersungguh-sungguh berusaha fi kaffi jami'i jawarihihi anil atam wal fudul. Bersungguh-sungguh seorang murid itu menjaga seluruh anggota badannya dari dosa, atam, wal fudul. Fudul itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya, walaupun tidak berdosa. Kenapa? Ya seperti yang saya jelaskan tadi. Walaupun tidak ada dosanya, itu ada manfaat, ada dampaknya di dalam hati. Wal yahdhar minan nadhar bi'ainil istihsan ila zahratid dunya wa zinataha fa inna zahiraha fitnatun wa batinaha ibratun. Ini banyak ini. Dan hendaklah seorang murid itu berhati-hati menjaga pandangannya. Jangan memandang perhiasan dunia, gemerlap dan perhiasan dunia ini dengan pandangan istihsan. Istihsan itu pandangan takjub. Tapi bukan takjub atas kebesaran Allah ya. Takjub atas gemerlap dunia. Jadi istihsan itu kagum, wah terhadap dunia ini ya. Lihat mobil tuh sampai decak kagum, lihat gemerlap dunia itu, keluar di malam hari lihat sana ada lampu hebat, sampai menimbulkan kekaguman terhadap dunia. Mengapa tidak diperbolehkan? Kenapa seorang murid itu tidak boleh memandang dunia dengan pandangan kagum? Karena dunia itu tampak luarnya zahiraha fitnatun. Lahiriah dunia itu fitnah. Fitnah itu artinya godaan. Tampak luarnya dunia itu fitnah bagi seorang murid. Artinya menjadikan seorang murid itu kalau lihat dunia dengan pandangan kagum, akhirnya dia jadi berpaling dari tujuan yang harus dia tempuh. Tujuan yang harus dia tempuh kan dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia melihat kagum dunia, itu akan menghentikan perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa batinaha ibratun. Sedangkan batinnya dunia itu adalah ibrah, pelajaran. Jadi kalau kita memandang dunia, yang kita lihat itu batinnya dunia, jangan lahiriahnya. Karena kalau yang kita lihat lahiriahnya itu yang menjadikan fitnah di dalam hidup kita, yang menjadikan kita itu terhenti dari jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau lihat dunia, lihat batinnya. Bagaimana lihat batinnya dunia? Lihat rumah bagus sekali. Rumah ini berapa puluh tahun lagi mungkin jadi tanah, atau sudah tidak bagus lagi. Itu melihat batinnya dulu. Terganggu umpamanya laki-laki lihat wanita yang cantik sekali, dia lihat lahiriahnya jadi fitnah. Atau sebaliknya, seorang wanita lihat laki-laki yang gantengnya luar biasa sampai mengganggu. Bayangkan tuanya, kita lagi tua ini, tua giginya rontok, kulitnya keriput, langsung bayangkan tuanya. Nah, orang kalau terganggu lihat wajahnya seseorang kemudian terganggu, namanya manusia ya, manusia terganggu dia, ya Allah, sehingga terbayang, menimbulkan fitnah di dalam hatinya. Langsung bayangkan usia dia ini, usianya kalau sampai 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, habis kecantikannya.
Nggak ada orang yang bisa bertahan sampai 90 tahun kecantikannya seperti waktu umur 17. Nggak ada. Habis nih kecantikannya. Jadi kalau kamu kagum terhadap wajahnya, ya kamu terkena fitnah. Ini semua fisik itu akan lenyap. Kullu syai'in halikun illa wajha wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang abadi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah, fisik ini hancur. Jadi kalau mau melihat seseorang, jangan kagumi lahiriahnya, kamu bisa mengagumi batiniahnya. Kalau kamu terganggu bertemu dengan seorang, karena makhluk itu menjadi ujian bagi makhluk yang lain, ya. Makhluk itu menjadi ujian bagi makhluk yang lain. Nah, jadi tampak luarnya fisik seseorang itu termasuk bagian dari gemerlap dunia. Lihat orang di televisi, cantiknya luar biasa atau gantengnya luar biasa, langsung di dalam hati, coba tunggu 30 tahun, 40 tahun lagi pasti sudah hilang semua itu. Supaya kita tidak terganggu dengan tampak luarnya dunia ini. Begitu juga ketika kita melihat rumahnya orang yang luar biasa, gemerlap, rumahnya besar, ya Allah, mengganggu kita terus. Rumah saya cuma seperti itu, rumahnya ini kok besarnya luar biasa. Ambil ibrah, caranya lihat batinnya. Rumah besar itu ya manfaatnya apa? Kalau kamu tidak memerlukan. Ini kan orang ini bangun rumah besar-besar karena dia memerlukan. Nah kamu kalau rumahnya besar di rumah kamu, terus mau tinggal sama siapa kamu di rumah besar? Ngerawatnya juga susah. Terus rumah kamu ini di rumah yang sekarang kamu tempati, walaupun kecil tapi ya kamu juga bisa tidur di situ. Hujan tidak hujanan, ada orang yang tinggal di bawah jembatan, yang sakit kena angin malam yang menusuk. Nah, lihat ibrah. Terus rumah ini juga akan lenyap. Ada satu orang bilang ke gurunya, Pak Guru, ini rumahnya satu konglomerat dulu, besar rumahnya, hebat, ini rumah luar biasa. Gurunya ngangguk-ngangguk, lihat ini muridnya ini sedang terkena fitnah dunianya, lahiriahnya. Terkagum-kagum dengan model rumah konglomerat itu, panjang kali lebar dia cerita ke gurunya. Terakhir gurunya tanya, nah pemilik rumah ini sekarang di mana? Kata muridnya, mati. Sudah mati pemilik rumahnya ini. Sudah mati. Ini rumahnya dibawa ke kubur apa enggak? Enggak. Terus buat apa dia punya rumah besarnya segini? Kita punya rumah, loh bukan saya ini tidak mengajak rumahnya kecil semua, enggak. Boleh punya rumah besar. Cuma jangan sampai kagum dengan rumah yang besar. Sebesar apapun rumah kita, seindah apapun rumah kita, nanti jenazah kita tetap harus keluar dari rumah itu. Itu pasti akan kita tinggal. Mobil kita juga akan kita tinggal. Jenazah kita pasti akan keluar dari tempat itu, dan tidak ada satu perabot pun yang akan kita bawa ke alam kubur itu. Garpu aja tidak kita bawa, sendok tidak kita bawa, ATM juga tidak mungkin dibawa. Pasti sudah disimpan sama anak-anaknya. Ini punya aku. Anaknya sudah berebut ini ya. Ibunya, bapaknya keluar jenazahnya dari rumah itu. Nah jadi rumah kita yang sebenarnya mana? Liang lahat itu rumah kita. Makanya ada seorang ulama, Sayyidina Umar Mihdad. Dia itu kalau di Arab sana, di Hadramut sana kan lantainya itu tanah, bukan apa tegel seperti itu. Lantainya tanah. Jadi dia di sebelah kamarnya itu dia buat liang lahat. Dia buat liang lahat. Nanti kalau saya mati kuburkan di sini. Jadi dia setiap hari masuk ke liang lahatnya itu, dia baca Al-Quran. Ditanya oleh teman-temannya, kamu ini kok buat ibadah lain lagi, nggak baca ibadah di liang lahat? Kata dia, satu, kata dia, saya baca Al-Quran kok di liang lahat. Kata dia, satu, saya baca Al-Quran di liang lahat ini supaya saya ingat saya nanti akan mati. Kedua, ini rumah saya yang betul, rumah saya yang di sana itu bukan rumah saya yang betul, nanti saya tinggalkan. Jadi supaya di rumah saya yang sebenarnya ini saya sudah penuhi dulu dengan bacaan Al-Quran.
kata dia. Walaupun sebetulnya tidak harus seperti itu juga ya. Tapi ini untuk mengingatkan dia dan mengingatkan manusia, murid-muridnya yang ada di sekitarnya. Jadi di antara sarana supaya rumah tempat tinggal kita itu nanti nikmat, banyak membaca Al-Quran dan zikir. Dulu ada salah satu sepupu saya, ini sebagai penutup ya. Sepupu saya itu mimpi, ini ceritanya mimpi, tidak usah ditanya dalilnya. Ceritanya mimpi, boleh percaya boleh enggak ya. Mimpi dia mimpi masuk ke alam barzakh. Di alam barzakh itu dia mampir ke kuburannya, ke makam orang-orang yang dia kenal. Ada satu kuburan yang sempit sekali kata dia, gelap. Ada kuburan yang lumayan agak terang. Alhasil sampai ke satu tempat kuburan, di dalam itu luas luar biasa, ada lentera-lentera yang terang, indahnya luar biasa kayak istana gitu. Terus dia tanya sama, ada malaikat yang nganter dia tanya, ini kuburannya siapa? Katanya malaikat, ini kuburan Bujanatun. Bujanatun itu guru ngaji kita dulu waktu masih kecil. Termasuk saya dulu diajar sama itu ya. Namanya Jannatun. Guru ngaji yang ngajar alif ba ta loh. Alif fathah, alif kasroh. Tapi dia itu menghabiskan hidupnya untuk ngajari anak-anak itu baca Al-Quran. Dia hobinya baca Al-Quran. Tidak kita sangka ini dari mimpinya itu kuburan yang luas. Pantas. Kenapa ini kok bisa seperti ini? Ya karena dia itu guru ngaji dan dia hobinya ngaji. Makanya kuburannya diluaskan. Nah, kita kalau nanti kuburannya mau diluaskan, banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, banyak sedekah, hal-hal seperti itu yang bisa menjadikan nanti tempat tinggal kita yang sebenarnya itu menjadi tempat tinggalnya orang-orang yang soleh, ya, tempat tinggal yang nyaman. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada sedikit, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wassahbi idada tarshis suhbi walhamdulillahi fil bahri wattanahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu.